Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Nah, bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia ya. Nah, semoga teman-teman selalu ceria. Oke, amin. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang adab dan praktek rangkaian sholat sesuai dengan adab Rasul. Nah, di sini adab sholat pertama-tama, amalan yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Di sini ada hadis, hendaknya sedih jika tertinggal sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kedua, membentangkan dan mengangkat tangan saat takbir. Nah, dalam hadis di sini mengatakan mengangkat tangan dalam bertakbir bagi laki-laki sampai batas telinga dan wanita sampai batas dada. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi. Nah, jadi laki-laki batas telinga, lalu perempuan batas dada ya, batas dada. Nah, selanjutnya yang ketiga, meletakkan kedua tangan secara bertumpuk. Nah, jadi di sini hadis riwayat Bukhari, Muslim mengatakan yaitu tangan kanan berada di atas dan tangan kiri di bawah. Tidak boleh bertolak pinggang dalam sholat. Lalu keempat, disunahkan membaca iftitah. Nah, dalam hadis riwayat Muslim mengatakan disunahkan membaca doa iftitah sholat. Nah, lalu Quranul Karim, kemudian membaca ta'awuz sebelum membaca ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya disunahkan membaca Al-Fatihah ayat demi ayat, satu ayat satu nafas, seperti Bismillahirrohmanirrohim tanpa bernafas dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nafas, berhenti sebentar, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti, begitu seterusnya sampai ayat terakhir dari hadis riwayat Tirmizi, Hakim. Lalu keenam, disunahkan membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Disunahkan membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah minimal 3 ayat menurut Ibnu Sa'ad. Lalu ketujuh, mengucapkan amin dan dengan suara pelan dalam sholat syir atau sholat tidak berjamaah. Jadi pelan, kalau sholat berjamaah zaharkan, dari Ibnu Majah, Abu Daud. Nah, lalu kedelapan, disunahkan saktah, berhenti sejenak dalam 2 tempat setelah bertakbir hingga membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah dan sholat ketika akan ruku, Ibnu Majah, Abu Dawud, Bukhari. Lalu kesembilan, diwajibkan tumanina atau tenang dalam setiap rukun. Nah, jadi kalau setiap sholat harus tenang, tidak bercanda, tidak bergerak berlebihan. Nah, kalau misalnya gatal, teman-teman boleh usap dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali batal, teman-teman. Nah, tidak boleh terburu-buru dalam mengerjakan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi harus tenang. Lalu, dan disunahkan bertakbir setiap perpindahan dari rukun ke rukun. Hadis riwayat Muslim. Lalu ke-10, saat ruku hendaklah meregangkan jari-jari. Sunnah meregangkan jari-jari ketika ruku dan menekankannya di atas lutut. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Jadi tangannya harus benar-benar di atas lutut. Lalu pinggul dan kepala hendaklah rata ketika ruku, jangan berdiri sebelum sempurna rukunya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi. Jadi harus sama rata, tidak boleh terlalu tekuk, tidak terlalu tegak, jadi lurus sama lurus. Nah, lalu jangan membaca Al-Quran ketika ruku. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, lalu selanjutnya ke-10, ketika berdiri dari ruku hendaknya imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar Allah bagi yang memujinya, agar itu tanda imam untuk ketika berdiri dari ruku. Jadi semua yang mengikuti imam berdiri dari ruku. Nah, bagi yang imam ya. Proyek. Nah, teman-teman membuat rangkuman tentang adab sholat di buku tulismu. Jadi rangkumannya poin-poinnya saja dari 1 sampai 10 tadi. Nah, untuk hadis tidak usah, jadi hanya poin-poinnya saja.
Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan teman-teman mempelajari kembali apa yang diinformasikan Ustazah Sarah.